Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ramadhani. Saya dari jurusan Sastra Indonesia dengan NIM 22017155. Di sini saya sedang membahas tentang perkembangan sastrawan wanita dan sastra anak di Indonesia. 1. Perkembangan sastrawan wanita. Pada tahun 1914 sampai 1953 muncul seorang sastrawan wanita bernama Fatimah Hasan Dilis. Beliau menulis suatu karya sastra dalam bentuk novel yang berjudul Kehilangan Mestika tahun 1935. Novel ini ia terbitkan oleh Balai Pustaka sebagai penerbit utama pada masa itu. Dari sini dapat dilihat bahwa kesusastraan pada saat itu ikut dirintis oleh wanita dan mengembangkan karya sastra di Indonesia, khususnya yang berjenis novel. Bahkan pada awal kemerdekaan, banyak bermunculan tokoh sastra wanita dengan berbagai karya seperti Es Rukiah, yaitu Kejatuhan dan Hati pada tahun 1950, Walu Jati Supangat dengan karyanya Bujani pada tahun 1951, Nursiah Dahlan dengan karyanya Arni 1952, dan lainnya. Lalu muncullah tokoh sastra perempuan bernama N.H. Dini yang aktif dan produktif dalam menulis sastra. Karyanya berupa novel diantaranya Keberangkatan, Pertemuan Dua Hati, Tirai Menurun, Kemayoran, Argentul Hidup Memisahkan Diri, dan banyak lainnya. Dengan keaktifannya ini, ia menghasilkan banyak novel di sepanjang hidupnya. Ia telah menunjuk bahwa perempuan yang sering dikira lemah dan dianggap tidak mampu berkarya di dunia ini, justru mampu bersaing dan menghasilkan karya-karya menawan dikenang melalui dengan sejarah. Sejarah mencatat ada beberapa pengarang wanita dalam periode sastra. Ajib Rosidi menyebut bahwa setidaknya ada 6 pengarang wanita yang bersinar pada zamannya. Periode 1933 sampai dengan 1942 ada Selasi atau Seleguri yang bernama asli Saryamin Ismail. Selain ia, ada juga Hamidah atau Fatimah Haji Dilais pada sebelumnya, yaitu roman yang ditulisnya berjudul Kehilangan Mestika 1935. Keduanya mengungkapkan kemalangan dan kesedihan. Lalu ada Adlin Afandi dan Sa'adah Alim. Berbeda dengan Selasi, Hamidah dan Sa'adah Alim berani menentang adat. Ia adalah satu-satunya tentang pertemuan dan perceraian yang akhirnya terjadi. Wanita pengarang drama waktu itu. Karya-karya Sa'adah berkisar pertemuan kembali dengan keadaan yang lebih bahagia. Pada saat menjelang Jepang datang, muncullah Maria Amin yang menulis sajak di majalah Pujangga Baru. Maria Amin kala itu merasa kecewa dengan kehidupan sosial politik kala itu. Ia menyampaikan gagasannya dalam dunia simbolik. Setelah Perang Kemerdekaan atau sekitar tahun 50-an muncul nama-nama pengarang wanita yang lebih banyak. Lalu cerpen-cerpen menunjukkan perhatian terhadap kepincangan-kepincangan sosial hingga pada 1962 sampai dengan tahun 70-an. Perempuan pengarang mulai bertaburan di dunia sastra seperti Titis Basino, Sugiyarsi Siswani, Erni Siswati Hutomo, Titi Said, Eni Sumargo, Rayani Siwidodo, Mirawe, Margate, Laros, dan lain-lainnya. Pada periode 1990-an sampai dengan sekarang muncul sejumlah perempuan pengarang yang semakin banyak. Ini berarti ruang bagi perempuan berkarya jauh lebih baik dibanding dengan masa-masa kelahiran sastra Indonesia. Di periode ini kita mengenal Dorati Rose Herliani, Nanda Lilis Aisyah, Ayu Utami, Helvitiana Rosa, Dewi Lestari, Dejenar Maisa Ayu, Asman Nadia, Vira Basuki, Anna Mariam, Ratih Kumala, Dewi Sartika, Anissa Kerningsih, dan lainnya. Tema-tema ceritanya beragam seiring dengan perkembangan zaman. Banyak perubahan estetika sastra berubah menjadi kehadiran novel Saman karya Ayu Utami yang berani mengeksploitasi tubuh dengan diksi-diksi menjurus kepada seks setelah menyentak dunia sastra. Sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan diungkap di depan halayak karena dianggap bersinggungan dengan nilai-nilai budaya timur yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Sastrawan wanita yang menonjol pada
tahun itu satu ada N.H. Dini, di mana ia bernama asli Nur Hayati Sridasi Hardini Siti Nurkatin Kovin. Penyamatan Kovin di belakang namanya itu merupakan penisbatan kepada mantan suaminya yang kewarganegaraan Prancis, Yves Kovin. N.H. Dini dilahirkan di Semarang pada tahun 1936 dan meninggal di kota yang sama pada 2018 silam karena sebuah kecelakaan. N.H. Dini adalah penulis wanita pertama Indonesia yang memperoleh penghargaan bergensi di bidang kesusastraan, yaitu Sea Kitchen Awards pada 2003. Karyanya yaitu Hati Jandamai tahun 1961, Pada Sebuah Kapal 1972, La Barca Pustaka Jaya, dan banyak lainnya. 2. Dorothy Rosa Herlia, penulis wanita Indonesia hebat yang berasal dari Jawa Tengah. Rosa, panggilannya. Lahir di Magelang pada Oktober 1963. Sebagai penulis sastrawan, Rosa telah menyumbangkan dedikasi yang demikian tinggi untuk khusus sastra Indonesia. Rosa tercatat sebagai penyair, sastrawan, dan esais yang andal. Ia menulis cerpen, puisi, sajak, prosa, hingga laporan kebudayaan dengan kualitas yang sama baiknya. Pada 2015, Dorota Rosa Herliani adalah satu-satunya sastrawan Indonesia yang berhasil menyembat penghargaan untuk 2 kategori sekaligus, yaitu Kusala Sastrawan Khatulistiwa. Ratna Indraswari, penulis dengan keterbatasan fisik sejak usianya 10 tahun, adalah salah satu penulis penyuara kesetaraan gender dan pengungkit isu-isu feminis yang cakap. Sekalipun selama 50 tahun lebih ia menyandang keterbatasan fisik, namun semangat dalam aktivisme dan berkarya patut diacungi jempol. Ia terbang ke banyak negara untuk mengikuti training ataupun short course yang berhubungan dengan aktivismenya dalam beragam organisasi perempuan. Ia lahir pada tahun 1949 di Malang, Jawa Timur dan meninggal pada 2011. Dari silsilahnya, ia merupakan Minang asli dari suku Minangkabau. Pendidikannya SD sampai dengan perguruan tinggi semua ditempuh di Malang. Namun, Ratna gagal lulus dari Fakultas Administrasi Niaga Universitas Brawijaya Malang. Karyanya yaitu Lemah Tanjung pada 2002, Bukan Pinang 2003. 4. Dinyar Maise Ayu, dikenal sebagai pengarang atau penulis, filmmaker, screenwriter, hingga aktor, dan tangannya lahir telah puluhan karya berupa cerpen, novel, film, dan khusus film. Jenar kadang bekerja sebagai screenwriter dan produser ataupun sebagai penyedia ide, sebagaimana tampak dalam film bertajuk Mereka Bilang Saya Monyet, cerpen yang menuai protes keras dari banyak pihak pada 2002. Ini, di lain pihak justru mengantarkan namanya ke puncak pengarangan yang kemudian menjajarkan namanya dengan beberapa penulis hebat di tanah air. Jenar mengakui kepengarangannya diilhami oleh penulis-penulis besar seperti Budi Dharma, Seno Gumila Adjadma, dan Sutarji Kozom Bahri. Dia menjadikan mereka sebagai guru-guru yang berhasil memompa spirit kepengarangannya. Karyanya itu Naila 2005, cerpen Mereka Bilang Saya Monyet 2002, Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu 2004. Ayu Utami, penulis wanita Indonesia yang berkarya ditaburi kontroversi. Justina Ayu Utami, nama lengkapnya, merupakan pengarang Indonesia yang syarat pengalaman dalam banyak bidang. Ayu pernah bekerja sebagai model foto sampul sebuah majalah tersohor karena ulasan-ulasan keperempuanannya. Femina, Ayu bekerja sebagai model di majalah tahun 1990. Ayu pernah bekerja di perusahaan pemasok senjata, Gus Public Relation pada sebuah hotel, dan akhirnya menemukan pekerjaan kemudian yang menerbangkan namanya pada yaitu kejurnalistikan. Ayu bekerja sebagai wartawan lepas pada Forum Keadilan, Matra dan TNR, dan anggota redaksi majalah Kalam. Ayu lahir di Bogor 21 November 1968. Karyanya yaitu Saman, yang membuat ini sebagai keterbukaan baru pada tahun 1998. Larung 2002, Bilangan Fu 2008, Lalita 2012. Lalu Mirawe, yaitu Mira Wicaca, adalah penulis wanita yang keturunan Tiongkok dengan nama Tionghoa Mirawong, lahir di Jakarta 13 September 1950. Mira adalah penulis wanita keturunan Tiongkok
yang menghasilkan karya perisai kasih terkoyak, bilur-bilur penyesalan, Kemilau Kemuning Senja, Ketika Cinta Harus Memilih, Dari Jendela SMP, Matahari di Batas Cakrawala, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Helviana Tiana Rosa, lahir Medan pada 2 April 1970. Ia merupakan penulis cerpen, novel, esai, naskah drama, dan bergiat di teater. Teater yang ia dirikan, Teater Bening, adalah satu-satunya kelompok teater yang semua personelnya adalah perempuan. Ia menghasilkan tak kurang dari 40 judul buku dan sebagainya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Karyanya yaitu Bu Kayu 2008, Lelaki Kabut dan Boneka 2002, Titian Pelangi 2000, Hari-Hari Cinta Tiara 2000, Manusia-Manusia Langit tahun 2000, Nyanyian Perjalanan tahun 1999, hingga Batu Bicara tahun 1999. Sebab Sastra yang Merengutku dari Pasrah tahun 1999, Kita Mas Gagah Pergi tahun 1997. Karya yang menonjol yaitu Salman, karya Ayu Utami yang berpengaruh ini kerap dianggap memiliki keterbukaan baru. Lalu Supernova 2001, karya Ayu Lestari, karya pertamanya yang berisi tentang spiritual dan sains. 3 Merdeka dan Merah, karya N. Hadini yang merupakan ancaman untuk Belanda dan membuat ayahnya harus berurusan dengan Belanda. 4. Kehilangan Mestika, karya Fatimah Hasan Dilais, yang merupakan terbitan Balai Pustaka sebagai penerbit utama pada masa itu. Ciri khasnya yaitu penyampaiannya merupakan penyampaian yang alternatif, cerita-cerita yang dibuat biasanya bertentangan dengan norma-norma sosial atau budaya yang berkembang pada masa itu. Kedua, penggunaan bahasa yang lebih kreatif dan bebas, di mana bahasa yang digunakan tidak hanya bahasa baku, namun lebih santai. 3. Perspektif perempuan. Ceritanya ya biasanya dikisahkan tentang cerita yang pernah mereka alami, atau yang mereka lihat di sekitarnya, atau yang sering terjadi di sekitaran mereka. 4. Bertemakan kebudayaan. Karya sastra ini biasanya menceritakan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya, yaitu baik ia mententang kebudayaan itu ataupun kebudayaan yang ada di sekitarnya. Perkembangan sastra anak. 1. Perkembangan prosa. Secara turun-menurun dan dipertahankan dalam masyarakat pemiliknya, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sastra lisan. Hal ini dapat dilihat dari setiap daerah yang memiliki sastra lisan yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat tersebut. Pada periode 1900 sampai dengan 1920, dikenal dengan masa-masanya Balai Pustaka. Buku-buku yang berisi cerita rakyat diterbitkan dalam bahasa daerah. Begitu juga halnya pada periode berikutnya. Penerbitan buku sastra anak baru sangat ramai ketika sudah ada Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973 dan Impres nomor tahun 1974 yang berisi penyediaan buku bacaan anak-anak. Pada waktu itu banyak penerbit dan pengarang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menerbitkan buku sastra anak. Buku-buku yang terbit pada dekade 1970-an sampai dengan 1980-an dengan tema toleransi, keberagaman budaya, arti perdamaian, dan sadar persamaan gender. Pengarang-pengarang yang aktif adalah Sayadi, Kumawardiman, Joko Lelono, Dub Ansori, Suyono, dan Dwi Setiawan. Buku-buku yang diterjemahkan juga sangat banyak, diantaranya buku karangan Enid Blyton yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi seri 5 Sekawan, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan ada ratusan judul buku prosa anak yang diterbitkan sebelum tahun 2000. Penerbit yang berperan serta juga beragam, tidak lagi didominasi oleh satu atau dua penerbit saja. Di samping prosa karya orang dewasa, prosa karya anak-anak pun banyak mewarnai sastra Indonesia pada dekade 2000-an. Tepatnya pada tahun 2003, pengarang anak mendapat tempat untuk menerbitkan karya-karya mereka. Penerbit Mizan Pustaka Utama merupakan penerbit yang menyediakan tempat untuk menerbit karya-karya anak yang berusia 9 sampai dengan 12 tahun yang dinamakan KK Panyakarya.
12-15 tahun bernama Pinky Berry dan Van Taton, sampai sekarang penerbit Mizan Pustaka Utama sudah menerbitkan lebih dari 100 buku sastra anak dalam bentuk prosa yang berasal dari lebih 100 pengarang juga. 2. Perkembangan puisi anak. Perkembangan ini dibandingkan dengan prosa, buku yang berisi kumpulan sastra anak relatif lebih jarang ditemukan. Puisi-puisi anak banyak tersebut pada surat-surat kabar dan majalah-majalah yang memuat sastra anak, seperti Surat Kabar Kompas, Pikiran Rakyat, Majalah Bobo, Clue, dan Bravo. Perkembangan puisi anak di Indonesia diperkirakan diawali oleh adanya nurseries atau puisi-puisi anak atau puisi lagu, yang syairnya dinyanyikan dalam nursery ritmes tersebut dianggap sebagai puisi yang juga mengandung keindahan yang dicapai melalui bentuk-bentuk kebahasaan. Contohnya terlihat dari puisi lagi yang dikenal oleh hampir seluruh anak-anak Indonesia, yaitu Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Sejarah perkembangan puisi anak juga tidak tercatat jelas dalam sejarah sastra Indonesia. Pada awalnya sekitar tahun 1950-an hanya dari tulisan Sultan Tadir Ali Syahbana dalam bukunya yang berjudul Puisi Baru yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat NV pada tahun 1954, di mana didapatkan fakta bahwa salah satu sastrawan Indonesia, Selasih Selguri, sudah menulis sajak sejak dia berusia 10 tahun. Sajak-sajak Selasih Selguri tersebut cenderung dibuat dalam bahasa yang bersahaja dan sangat dipengaruhi oleh bentuk pantun. Fakta tersebut tidak bisa memberikan gambaran tentang perkembangan puisi anak di Indonesia karena tidak ada pembahasan khusus puisi-puisi anak dalam buku tersebut. Lalu, akhirnya globalisasi juga turut mempengaruhi kreativitas anak-anak dalam menulis puisi. Adanya blog-blog mengadakan lomba menulis puisi ikut meramaikan perkembangan puisi anak di Indonesia. Perkembangan drama, yaitu tidak seramai prosa dan puisi, baik karya naskah drama ataupun penelitian terhadap naskah sastra anak kita, dulu, kini, dan nanti. Sebenarnya naskah drama anak-anak banyak ditulis tapi hanya untuk dipentaskan dan tidak untuk diterbitkan sebagai buku naskah drama anak. Hal ini menyebabkan peneliti kesulitan menelusuri dan memetakan drama anak di Indonesia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Tercatat hanya beberapa naskah anak yang diterbitkan, di antaranya Tinton tahun 1979 karangan Nurcha Maren Mansardi diterbitkan oleh Budaya Jaya Jakarta. Dunia Didong, kisah dari Antah Berantah tahun 1984 yang dikarang oleh Arthur S. Nalan diterbitkan oleh Pustaka Buana Bandung. Anak-anak Pejuang 1984 karangan X Suranada, penerbit 3 Serangkai Solo, 2 Sandiwara Anak-anak Belantara Jakarta dan Siapa Kau tahun 1992 karangan Mansur Samin, penerbit Tribuana Jakarta. Kemudian ada Kangkung Si Kata Kecil 1983 karangan Danoto yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, dan banyak lainnya. Pada tahun 2000-an, peneliti hanya menemukan 2 naskah drama yang diterbitkan, yaitu Nyanyian Rimba, kumpulan 4 naskah drama anak-anak tahun 2000 yang dikarang oleh Samsudi Hadi diterbitkan Insan Cendekia Surabaya, dan Majalah Dinding, kumpulan drama 2006 yang dikarang oleh Bakti Sumanto diterbitkan oleh Gama Media, Yogyakarta. Seperti halnya puisi anak, ada banyak yang terdapat di web dan blog. Drama anak juga begitu, banyak web dan blog menyediakan naskah drama di dalamnya. Sejauh ini belum ditemukan naskah drama anak karya anak-anak. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.